Subhanahu wa ta'ala. Ingkang kula hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, ugi ingkang kula hormati para hadirin hadirat ingkang sampun istiqomah di setiap hari Jumatnya. Semoga apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita amalkan di sini menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nggih niki kula napa dadak sebagai gantine Ustaz Nur Khaliqi ini. Lek kula tingali niki wajah-wajahe jenengan terlihat wajah yang kecewa. Gitu. Nggih, kecewa. Soalnya Ustadz yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti ternyata mboten saged hadir dan digantikan oleh orang lain. Nggih, pun kecewa nggih, pun kecewa. Insyaallah bulan yang depan itu insyaallah Ustadz Nur Sholihin saged maos malih. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan diparingi sehat sampai bulan setelahnya. Nah ini kula badhe ngaos wonten dawuhipun Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan az-zuhdu ala salasati aujuhin. Tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Wa tsani tarkul fuduli minal halal wa huwa zuhdul khawas. Wa tsalisu tarku ma yusghilul abdu anillahi wa huwa zuhdul arifin. Jadi macam-macam atau tingkatan zuhud dari seseorang niku ada pinten 3 tingkatan. Zuhud menurut Imam Ahmad bin Hambal ada 3 tingkatan. Pinten Bu? Ada 3 tingkatan. Yang pertama tarkul haram wa huwa zuhdul awam. Zuhude tiang-tiang awam kados kula panjenengan niki yaitu dengan meninggalkan perkara yang haram. Yang pertama adalah zuhudnya orang awam. Itu dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor kalih zuhud engkang nomor kalih adalah zuhudnya orang khawas. Kalau zuhudnya orang khawas tidak cukup dia meninggalkan perkara-perkara haram. Kalau zuhudnya orang-orang khusus itu adalah tarkul fuduli minal halal, yaitu meninggalkan berlebihan meskipun itu adalah sesuatu yang halal. Jadi kalau orang khusus niku tidak termasuk zuhud kalau dia cuma meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zuhude orang khusus niku dia tidak berlebih-lebihan meskipun itu adalah sesuatu yang halal. Engkang nomor 3 zuhudnya orang arifin, orang yang telah mencapai derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku zuhudnya dengan cara tarkuma yusghilul abad anillah. Zuhudnya tiang-tiang ingkang sampun ma'rifat niku adalah dengan tidak sibuk dengan sesuatu yang melalaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Zuhud yang paling dhuwur, zuhud yang paling puncak niki. Tidak sibuk dengan selainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas setunggal-setunggal nih, setunggal-setunggal. Yang pertama adalah zuhudnya orang-orang awam. Nggih, kados orang-orang kula panjenengan niki. Zuhude dos pundi caranya? Dengan cara kita meninggalkan haram. Lah niki wonten setunggal kaidah. Ini kaidah kedah kula panjenengan pegang-pegang. Kaidahnya adalah man tarakal haram nalal halal. Man tarakal haram nalal halal. Napa? Man taraka al haram nalal halal. Artinya orang yang mau meninggalkan keharaman dia akan mendapatkan kehalalan. Man taraka, barang siapa meninggalkan al haram, perkara-perkara yang diharamkan, nala, maka dia akan mendapatkan al halala, perkara yang halal. Ini adalah kaidah yang hendaknya kita pegang menjadi pegangan kita sehari-hari. Kalau panjenengan ketika mau melakukan sesuatu yang haram, ingat kaidah ini. Barang siapa kok meninggalkan yang haram, insya Allah kali Allah Subhanahu wa taala bakal diberikan yang halal. Oke. Barang siapa meninggalkan haram akan diberikan yang halal. Niki wonten suatu kisah, dikisahkan wonten tiyang laki-laki niku ahli nyolong. Ahli nyolong. Ahli nyolong nggih ahli segalanya, ahli maksiat. Jadi orang niki orang fasik. Biasane niku nggih nyolong. Biasane nggih minuman keras, biasane nggih berjudi. Pokoknya tiang niki mentok lah, pokoknya paling fasik. Lah suatu ketika tiang niki niku ikut hadir napa darese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang maling, hobi maling niki wau sik purun ngaji teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados majelis-majelis kebaikan kados sakniki niki napa majelis-majelis ilmu niku bukan majelis khusus untuk orang-orang yang baik, melainkan majelis yang umum. Siapapun yang mau berubah menjadi baik, maka hadirlah di majelis-majelis seperti itu. Baik kok dia sebenarnya masih suka mencuri, masih suka adu domba, ketika dia ingin berubah menjadi lebih baik, yang hadirlah di majelis-majelis yang baik. Nah, saya teruskan ceritanya tadi. Ada seorang pencuri yang dia ikut majlisan dares kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setengah-tengah dares tiang maling niki mendengarkan apa yang mau idahkan oleh Kanjeng Nabi. Sampai ada suatu kata yang mana kata-kata itu melekat di dalam hatinya tiang maling tadi. Ketika Kanjeng Nabi mengatakan man taraka syai'an lillahi awadahullahu lahu khairan minhu. Jadi Kanjeng Nabi matur di tengah-tengah darasnya, barang siapa kok meninggalkan sesuatu lillahi karena Allah, maka dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik dari itu. Nah, kata-kata ini ternyata benar-benar melekat di dalam hatinya, benar-benar merusuk di dalam hatinya.
Jadi sekian dares yang lama itu ternyata yang nyantol cuma satu kalimat satu tadi. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maksudnya meninggalkan maksiat nggih, karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Benar, ketika mendapatkan itu orang ini pulang dan benar-benar memegang kata-kata itu. Dia setiap hari niku mencoba untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dia lakukan, nggih mencuri, nggih adu-adu, niku dia hindari. Sampai pada suatu hari di malam hari niku ternyata hobinya yang dulu itu napa nggih? Nggoda. Ayo toh, biasanya kamu nyolong, ayo toh. Kebiasaanmu nyolong, masuk saiki enggak nyolong apa enggak gatel. Nah, ternyata laki-laki ini boten kuat, akhirnya tergoda dengan bisikan setan tersebut. Akhirnya dia berencana untuk mencuri. Bapak Ibu, laki-laki ini mendapati ada rumah di situ yang tinggal adalah janda kaya. Jadi ada rumah magrong-magrong yang tinggal satu orang, yaitu janda ya, janda kaya. Akhirnya laki-laki pencuri itu berhasil masuk ke dalam rumahnya, Bapak. Dia masuk ke rumah, dia cari-cari itu, dia keliling rumah, dia cari-cari. Ternyata ketika masuk ke dapur, dia mendapati ada makanan yang sangat enak. Kok ketepatan perutnya ini ku kerucuk enek panganan enak iki, sayang lah enggak dipangan. Ketika laki-laki ini ingin mengambil makanan tersebut, dia teringat dengan dawuhnya Kanjeng Nabi tadi, mantarokal haram nalal halal. Mantarokal haram nalal halal. Sapa sing gelem ninggalkan perkara haram, insya Allah akan diganti dengan yang halal. Akhirnya dia bingung, arep ndak diambil, ya sayang, luwaper pasan. Tapi ketika mau diambil, terus terngiang-ngiang dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diurungkanlah, ndak jadi makan. Alah, makanan ini ndak berguna, kurang berharga. Akhirnya dia lanjut mencari-nyari. Masuklah ke dalam kamar, ternyata di situ terdapat banyak mas-masan. Banyak emas di situ. Dia tertarik mau ngambil. Wah, ini daripada ngambil cuma makanan, dosanya sama-sama dosa, dapatnya cuma makanan. Mending aku ngambil yang emas ini. Ketika sudah di depan emas, mau ngambil lagi, ternyata dia teringat oleh dawuh Kanjeng Nabi, mantarokal haram nalal halal. Mantarokal haram nalal halal. Enggak jadi lagi diambil. Pusing dia, aduh gimana ini, mau nyuri kok enggak jadi terus. Akhirnya dia mau pulang keluar dari rumah, ternyata ada kamar yang pintunya itu terbuka sedikit. Pintunya terbuka sedikit. Akhirnya dia penasaran, sebelum pulang coba tak tengok di dalamnya ada apa. Lah ketika ditengok niku ternyata ada wanita cantik yang sedang tidur pulas. Ada wanita cantik yang sedang tidur pulas.
Karena dia tertarik, dibisi oleh setan, akhirnya laki-laki itu memilih nggak jadi pulang, tapi masuk kamar. Sampai di kamar, wah ini wanita cantik sekali. Wah, apalagi lagi tidur, niki janda nggih, janda cantik. Mau laki-laki ini punya rasa ingin berbuat sesuatu dengan janda tadi. Nih sudah arep dilus-lus ngoten, arep dilus-lus, sudah mau melakukan sesuatu. Lah sebenarnya ternyata wanita ini sebenarnya tidak tidur, Pak. Dia itu karena ketakutan milih tidak bergerak, berpura-pura tidur. Jadi tahu ada maling masuk mau megang-megang itu tahu, tapi karena dia ketakutan memilih untuk diam. Ternyata malingnya pun juga ketika mau megang teringat dawuh Kanjeng Nabi, mantarokal haram nalal halal, mantarokal haram nalal halal. Barang siapa kok bisa meninggalkan yang haram-haram, insya Allah akan mendapatkan yang halal. Akhirnya mengurungkan diri lagi. Jadi maling niki mboten siyos nyolong, mboten siyos berbuat sesuatu karena teringat dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pergi dari rumah tersebut dan subuh salat jamaah kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Niki maling, Bu, maling tapi hadir darasi Kanjeng Nabi, salat jamaah kalih Kanjeng Nabi. Setelah sholat subuh selesai, laki-laki ini duduk bersandar di tembok masjid di pojokan. Dia sambil merenungkan apa yang terjadi tadi malam. Mau ngambil nggak jadi, mau berbuat sesuatu dengan perempuan dan tidak jadi. Di waktu yang sama ternyata ada wanita berhijab niku menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisinya niku sama-sama di masjid. Jadi ketika Nabi menemui tamunya yang ingin mengadu tadi, lah laki-lakinya itu duduk di pojok masjid. Wanita ini mengadu kali Kanjeng Nabi, semalam itu ada maling masuk ke rumahku, tapi yang aneh dia tidak mengambil apa-apa. Anehnya dia tidak mengambil apa-apa. Dia mau berbuat jahat kepadaku, ternyata tidak jadi dan dia pulang. Kanjeng Nabi bertanya, loh kamu tinggal sama siapa di rumah? Nabi. Sendirian Kanjeng Nabi. Apakah kamu tidak punya suami? Nggih, suami kula sudah meninggal. Mendengar itu Kanjeng Nabi langsung bertanya kalih tiang yang duduk di tembok tadi, "Hei, wahai fulan," gitu. "Wahai fulan, kesini. Apakah kamu mempunyai istri?" Kanjeng Nabi bertanya kepada malingnya tadi. "Apa kamu punya istri?" "Mboten Kanjeng Nabi, istri saya sudah meninggal." Istri saya sudah meninggal. Nah, akhirnya dua orang ini ditanya kali Kanjeng Nabi, jenengan berdua sama-sama single, apakah tidak baik ketika jenengan nikah saja? Dua orang ini diam, mboten saged jawab. Akhirnya ditanya lagi, gimana sama-sama single, biar nanti si perempuan ini kalau tinggal di rumah tidak sendirian dan ada yang menjaga. Singkat cerita, akhirnya keduanya mau dinikahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Di masjid itu pula dua-duanya diakati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu laki-laki itu menangis dan menceritakan kejadian itu kepada Kanjeng Nabi. Bahwasanya dia mau mencuri, lalu ingat
dawuh Kanjeng Nabi, mau berbuat sesuatu ingat dawuh Kanjeng Nabi dan akhirnya tidak melakukan itu. Yang selalu diingat man tarakal haram nalal halal. Man tarakal haram nalal halal. Itu yang selalu diingat oleh laki-laki tersebut. Akhirnya keduanya setelah menikah bareng-bareng wasul ke rumah. Dia di situ oleh istrinya yang baru dirajakan, disuruh duduk di tempat makan, dihidangkan makanan yang tadi malam yang mau dicuri. Laki-laki ini menangis lagi, ya Allah, ini makanan tadi malam masih haram dan sekarang ternyata menjadi halal untukku. Benar berarti dawuh Kanjeng Nabi, barang siapa meninggalkan haram pasti akan diganti dengan yang halal. Saking cintanya, saking senangnya wanita tadi karena suaminya ini meskipun dulunya pencuri dan dia sudah berubah menjadi orang yang soleh seperti itu, diambillah mas-masan semua itu diparing nih teng suaminya. Nangis malih, Bu. Ya Allah, tadi malam ini masih haram, sekarang menjadi halal. Nah, niki yang terakhir kata Pak Woko. Yang terakhir niki yang ditunggu-tunggu. Akhirnya selesai makan, udah dikasih harta. Akhirnya yang terakhir, monggo Mas. Nah, yang tadi malam masih haram, paginya menjadi halal. Nah itu. Jadi ini bisa kita pegang kaidah ini, barang siapa meninggalkan keharaman maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala al halal. Dihafal nggih? Napa? Man tarakal haram nalal halal. Man tarakal haram nalal halal. Jadi jenengan wasul apal niku, man tarakal haram nalal halal. Man tarakal haram nalal halal. Nanti ketika jenengan mau berbuat sesuatu ingat itu. Mau berbuat divisi setan ingat itu. Nah itu adalah kaidah yang bisa kula panjenengan pegang insyaallah. Jam pinten niki? Terus yang kedua tadi adalah wonten malih. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang menceritakan seorang yang meninggalkan haram niku akan mendapatkan yang halal. Nah, salah satunya jenengan pasti sudah mendengarkan cerita ini, yaitu ceritanya Nabi sinten? Nabi Yusuf. Nggih. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri majikannya, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Yusuf itu ketika di dalam kamar, istri majikannya menutup pintu dari dalam dan dikunci. Ketika dikunci, dirayulah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terayu, tidak mudah dirayu oleh istri majikannya tersebut. Nah, ternyata nanti kalau cerita akhirnya sama, Bu. Akhirnya wanita ini kelak menjadi istrinya Nabi Yusuf alaihi wassalam. Sesuai dengan kaidah ini, barang siapa meninggalkan yang haram nanti kelak akan digantikan dengan yang halal. Ada cerita lagi, ini adalah kisah ayah dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu adalah ulama yang alim, yang sangat terkenal, lebih-lebih di bidang tasawufnya. Ayahnya niki namanya Al-Mubarak, ya. Abdullah bin Mubarak. Jadi namanya ayahnya adalah Mubarak. Mubarak ini ternyata dulu seorang budak
lalu dimerdekakan oleh tuannya sehingga dia melanjutkan bekerja menjaga napa nggih? Menjaga tani apa? Sawah nggih. Menjaga sawah. Jadi Mubarak ini adalah yang dulunya budak dan dimerdekakan, dia bekerja kepada seseorang untuk menjaga sawah yang mana di situ ada pohon-pohon delima. Dia jaga pohon-pohon delima. Mubarak ini sudah lama sekali jaga di situ. Sudah bertahun-tahun dia bekerja di situ. Pada suatu hari pemilik bosnya datang bersama kawan-kawannya. Dia manggil, "Mubarak, pilihkan untuk kita delima yang paling manis." Napa mintanya? Pilihkan kepada kita delima yang paling manis. Akhirnya dia manut membawa beberapa delima diaturke ke bosnya tadi. Ketika dicicipi, Masya Allah rasanya kecut nih. Diambil satunya lagi rasanya kecut lagi. Akhirnya bosnya niki marah. "Wahai Mubarak, apakah kamu tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang kecut? Apakah kamu tidak bisa membedakan?" Dimarah-marahi seperti itu, Mubarak niki matur kalih tuannya, "Nggih tuan, karena jenengan mboten pernah napa matur kalih kula angsal makan delima-delima itu." Majikannya ndak mungkin, kamu sudah kerja di sini bertahun-tahun masa belum pernah makan delima. Nggih. Keranten jenengan mboten napa mboten matur, tidak memberi izin untuk saya memakan delima-delima yang ada di kebun ini. Akhirnya bosnya ini penasaran, masa iya orang udah bertahun-tahun jaga pohon delima kok dia nggak pernah sama sekali makan buah delimanya. Lek kula panjenengan kita jaga apa kan nggih, lek ceblok ditiliki nggih to. Coblok ditiliki. Kalau Al-Mubarak niki mboten. Selama dia tidak diberi izin, izinnya cuma menjaga, dia tidak pernah mencicipi sedikit pun buah delima. Akhirnya bosnya ini nggak penasaran dan tanya kepada tetangga-tetangga, tanya kepada teman-teman yang menjaga kebun delima. Ia tanya, "Apakah benar Mubarak ini nggak pernah makan?" "Nggih, leres. Mubarak niki tiyang soleh, mboten pernah wonten masalah dan saya tidak pernah melihat dia makan delima-delima ini panjenengan." Oh, ternyata Masya Allah, pekerjaku ini ternyata Masya Allah. Akhirnya orang ini menemui sinten Al-Mubarak. "Mubarak, sekarang aku mau bertanya. Aku ini punya anak perempuan yang waktunya menikah. Kalau pertanyaanku yang baik itu aku milih suami yang seperti apa?" Ibnu Mubarak menjawab, "Kalau orang-orang Yahudi niku memilih calon suami yang berharta. Jadi hartanya banyak, kaya. Kalau orang-orang Nasrani niku pasti milih calon mantu yang tampan, tampan. Kalau orang-orang yang mukmin, orang yang beriman itu nyari mantu yang bertakwa dan beragama." Apa kata Al-Mubarak? "Lanjenengan ini termasuk dari yang mana dari tiga jenis itu?" Masya Allah. Akhirnya, "Oh sudah, kalau begitu aku tidak mendapatkan orang yang takwa setakwa kamu. Akhirnya kamu tak nikahkan dengan putrinya." Ini
gara-gara dia meninggalkan sesuatu yang haram yang belum diizini, malah dia mendapatkan istri dari anaknya majikannya. Ini juga termasuk kaidah tadi, man tarakal haram nalal halal. Lalu zuhud yang kedua adalah zuhudnya orang-orang khawas, dengan tidak berlebihan meskipun itu sesuatu yang halal. Makanan meskipun halal, kalau berlebihan iku nggih mboten sae. Apapun itu yang halal yang mubah, jenengan napa nggih ngobrol ketemu ngobrol terlalu lama semuanya diobrolkan nggih mboten baik. Jadi zuhudnya orang-orang khawas itu meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Makan pecel niku halal napa haram? Halal. Kalau berlebihan baik napa mboten? Mboten. Nggih begitu. Oh nggih. Oh niki sampun cekap nggih, mugi-mugi wonten manfaate nggih. Nggih, soalnya niki kula badhe berangkat kali Pak Agus jemput Abah ke Surabaya, mohon doanya semoga diberi kelancaran sampai tujuan dengan aman dan semoga nanti malam bisa kembali ke sini dengan sehat walafiat. Nggih, mungkin oleh-oleh hari Jumat ini adalah man tarakal haram nalal halal. Nggih, jenengan apalaken, jenengan amalaken, nggih kula juga nggih ngalamalaken. Mugi-mugi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.